Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk mewujudkan cita-cita ideal Al-Quran ummatan wasaton dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam wasatiyah, tentu saja kita perlu pribadi-pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat yang memiliki ilmu, amal, dan akhlak yang menunjang terwujudnya ummatan wasaton atau umat yang adil, proporsional, berkeseimbangan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, sehingga menjadi umat yang terbaik. Apa saja yang diperlukan untuk menuju ke sana bagi setiap pribadi muslim? Yang pertama, diperlukan ilmu yang luas. Karena dengan ilmu yang luas, manusia akan punya cara pandang yang luas. Dengan ilmu yang luas, orang akan tidak ekstrim. Orang bisa moderat. Satu hukum misalnya, ketika dia melihat ada orang bertayamum, yang satu batas mengusap tangan sampai sini, yang satu batas mengusap tangan sampai di sini. Maka kalau ilmunya luas, dia tidak akan menyalahkan salah satunya. Oh, karena dua-duanya itu ada dalam literatur fikih kita. Contoh yang sederhana juga, dalam kehidupan sehari-hari, kita punya pepatah seperti katak dalam tempurung. Karena dia berada dalam tempurung, maka yang dilihat ya sebatas yang dalam tempurungnya itu, itulah dunianya. Begitu melihat dunia yang lain, terkaget-kaget dia. Nah, padahal kalau katak ini di atas gunung, bukan di dalam tempurung, maka cakrawala yang dilihat sangat luas. Dia bisa melihat sungai, melihat pepohonan, melihat matahari, melihat angkasa, melihat jalan-jalan di bawah, melihat mobil dan lain sebagainya. Sehingga pandangannya luas. Karena itulah untuk menjadi seorang yang moderat, untuk memiliki cara beragama yang moderat, mewujudkan ummatan wasaton, mewujudkan ajaran Islam wasatiyah, perlu ilmu yang luas agar tidak picik, tidak kaku, dan tidak mudah menyalahkan karena khazanah keilmuan Islam itu amat sangat luas dan kaya, dan bahwasanya dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perlu punya hati yang lapang. Hati yang lapang, terutama hati yang punya rasa empati, hati yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Oh, kalau saudaraku melakukan hal ini, dia merasa itu sesuatu yang baik, maka kita menghormatinya sebagaimana kita juga ingin menghormati apa yang kita lakukan. Kita ingin apa yang kita lakukan dihormati oleh saudara kita. Oh, kalau saudara kita punya tradisi di dalam acara pengantenan seperti ini, memadukan antara pengajian dengan tradisi daerahnya misalnya, dan itu sudah dijaga dan itu baik, ya maka kita hormati, kita punya rasa empati, dan tidak kemudian dengan gampang langsung kemudian kita sampaikan bahwa itu adalah bid'ah. Nah, itu ilmu yang luas disertai dengan hati yang lapang. Hati yang lapang juga perlu bagi umat Islam agar bisa menjadi umatan yang wasaton. Dengan menjadi pribadi yang pemaaf, tidak mungkin orang akan menjadi pemaaf kalau hatinya tidak dipenuhi oleh kelapangan. Jika hatinya tidak lapang, rahmah, sikap empati, sikap memaafkan, ini karakter-karakter penting bagi setiap muslim untuk menjadi muslim yang mengamalkan Islam wasatiyah, syarat menjadi ummatan wasatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Al-ayah. Maka karena rahmat Allah, Allah menciptakan alam ini dengan rahmahnya yang begitu sangat luasnya, yang meliputi seluruh alam.
lintalahum, maka engkau akan lembut hati. Lembut hati itu nggak mungkin kalau hatinya tidak lapang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan andai kata engkau hai Muhammad orangnya kasar, keras hati dan kasar, maka orang-orang itu akan lari darimu. Maka lembut hati, mampu berempati, mampu memaafkan, ini karakter yang sangat penting dari ummatan wasaton, pribadi yang wasati, muslim yang wasati. Lau faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Maka fa'fu anhum, maafkanlah. Wastaghfir lahum, enggak cuma dimaafkan tapi juga mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan contoh yang sangat luar biasa ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali peristiwa yang bisa kita jadikan contoh, tapi satu peristiwa yang sangat luar biasa bisa kita sebutkan, peristiwa ketika Rasulullah di Taif. Ketika Nabi pergi ke Taif dengan niat untuk menyebarkan dakwahnya, karena di sana beliau berpikir ada famili-familinya. Tapi ternyata di sana mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tidak hanya dikata-katain yang tidak manusiawi, tetapi juga disakiti secara fisik. Bahkan anak-anak kecil diprovokasi untuk menyakiti Nabi hingga Nabi berdarah-darah. Malaikat pun ikut sedih, malaikat pun ingin marah dan bahkan meminta Nabi untuk berdoa agar dibinasakan itu orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi Nabi yang mengamalkan ummatan wasaton pasti bukan manusia sembarangan yang hatinya sempit. Hati Nabi sangat lapang. Maka Nabi tidak hanya memaafkan, malah Nabi memintakan ampunan dan memohon kepada Allah, ya Allah, mereka hari ini orang-orang yang tidak tahu. Ampunilah, fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang tidak tahu. Tatkala malaikat menyarankan agar Nabi mendoakan agar binasakan saja itu ya Rasulullah, sebagaimana Nabi Nuh pernah berdoa saking jengkelnya kepada umatnya agar dibinasakan. Nabi kemudian menjawab, hari ini mereka mungkin belum menerima dakwahku, tetapi aku berharap suatu saat nanti anak cucunya akan mendengar dan menyambut dakwahku ini. Dan subhanallah, ternyata apa yang dipikirkan Nabi, apa yang menjadi cita-cita dan doa Nabi itu terkabul. Maka dari sini kita belajar bahwa Islam itu disebarkan dengan rahmah, Islam disebarkan dengan ramah, Islam disebarkan dengan hati yang lapang, dengan empati, dengan permaafan, dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bumi Nusantara ini kita juga telah mendapatkan contoh banyak dari para wali songo. Bagaimana menyebarkan agama Islam tanpa menimbulkan konfrontasi, tanpa menimbulkan ketegangan dengan masyarakat setempat. Apa-apa yang baik, ayo bisa diakomodasi karena hatinya lapang dan ilmunya luas. Syarat yang ketiga, setelah ilmunya luas dan hatinya lapang, kita perlu yang namanya contoh teladan. Maka alhamdulillah kita di Indonesia ini banyak tokoh yang bisa kita jadikan contoh teladan bagaimana berhati lapang, bagaimana beragama secara moderat, berpikir, melakukan tindakan, beramal dan berakhlak yang moderat. Contoh yang paling istimewa tentu saja Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana telah bisa kita baca dalam sirah nabawiyah dan hadis-hadis Nabi beliau. Kita perlu role model dan alhamdulillah kita patut syukuri hari ini bangsa Indonesia adalah role model bagi bangsa-bangsa muslim di dunia. Betapa Islam wasatiyah dan ummatan wasaton itu betul-betul telah ada di Indonesia. Tentu saja karena banyak kekuatan wasatiyah yang menjaganya. Karena itu anugerah Allah yang sangat besar ini mari kita jaga. Negara kita, bangsa kita telah menjadi role model bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi umat Islam di dunia. Kita ingin kita secara pribadi, kita di masyarakat dan di lingkungan kita masing-masing juga mempraktekkan menjadi contoh dari pengamalan Islam wasatiyah dan cara beragama yang moderat tersebut. Syarat yang berikutnya, syarat yang keempat. Syarat keempat dari moderasi beragama, kita perlu lebih mengedepankan rasio
akal daripada emosi. Sikap emosional ini seringkali seolah-olah heroik kita membela agama, tetapi kemudian bisa menimbulkan masalah dan menimbulkan persoalan dan dampak negatif yang banyak di kemudian hari. Maka cara beragama yang emosional ini juga tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama, tidak sesuai dengan cita-cita umatan wasaton. Tapi kedepankanlah cara beragama yang mengedepankan pikiran rasional, proporsional. Kita menggunakan rasa untuk bisa berempati dan menggunakan rasio agar kita tidak gampang terpancing emosi. Betapa banyak orang kemudian menjadi sedih dan menderita karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Sekalipun emosi itu dilakukan atas nama agama. Karena itu sekali lagi ketika kita membela agama kita juga perlu cara-cara pembelaan yang rasional dan proporsional, bukan cara-cara pembelaan yang emosional yang kemudian akan merugikan kita, merugikan masyarakat dan merugikan agama kita sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjadi umatan wasaton kita perlu pribadi yang hati-hati dan bijaksana. Ini menyambung dengan tadi rasional, proporsional. Kita jangan gegabah, jangan terlalu mudah untuk merespon sesuatu. Ada postingan yang muncul lewat medsos, kemudian segera share. Postingan itu isinya provokasi. Tanpa kita melakukan verifikasi, kita langsung kemudian menyebarluaskan. Maka yang terjadi kemudian keresahan, bisa jadi orang yang membaca kemudian tersulut emosinya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas yang kemudian merugikan dirinya sendiri, merugikan masyarakat dan merugikan agama secara keseluruhan. Karena itulah sangat penting kita diingatkan ketika kita mendapatkan berita-berita yang tidak pas, ya, mendapatkan informasi-informasi yang tidak jelas. Apalagi informasi itu berisi provokasi. Ada gambarnya apa, peristiwanya apa, tapi kemudian ceritanya apa. Ini kan sangat sering kita jumpai di Facebook, di WA, dan medsos-medsos yang lainnya. Maka saudaraku sekalian, berhati-hatilah. Banyak sekali orang yang menginginkan umat Islam ini tercerai-berai. Umat Islam ini saling curiga. Umat Islam ini berantem antara satu umat dengan umat yang lainnya. Umat Islam ini benci kepada negaranya, umat Islam ini benci kepada pemimpinnya, umat Islam ini benci kepada pemerintahnya. Lalu kemudian dimunculkanlah gambar apa, cerita apa, atau peristiwa apa kemudian diceritakan, dinarasikan seperti apa, yang tujuannya ingin memancing emosi keagamaan. Maka sebagai seorang umatan wasaton, seorang muslim, bagian dari umatan wasaton, perlu kita melakukan tabayyun, fatabayyanu. Karena apa? Kalau tidak tabayyun kita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka lakukanlah cek and recheck, tabayyun, supaya jangan kita mengambil tindakan itu berdasarkan hoax, berdasarkan fake news, berdasarkan berita dan informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk memprovokasi, sehingga kita akhirnya menjatuhkan tindakan mengomentari sesuatu yang tidak proporsional, yang dikomentari menjadi sakit hati, terjadi permusuhan, lalu kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pada ujung-ujungnya kita menjadi menyesal dari apa yang kita lakukan. Karena itu ketika kita beragama sudah melewati batas moderasi beragama, sudah pasti kerugiannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebagai muslim yang wasati, kita perlu menjadi orang yang bijaksana, hati-hati dalam merespon apapun, sehingga ucapan dan tindakan kita juga melalui filter. Saring sebelum sharing. Berlakukan 3B. Kalau ada satu berita atau cerita, pastikan berita itu benar. Ketika sudah pasti benar, cek dulu apakah bermanfaat atau tidak untuk kita sebarluaskan. Bisa jadi benar, tetapi ini tidak bermanfaat untuk kita sampaikan saat ini kepada kelompok masyarakat ini. Maka jangan sampaikan. 3B, benar, baik, dan bermanfaat. Nah, ini 3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu,
Benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak baik baginya. Sekalipun itu benar, sekalipun itu mungkin ada baiknya, tetapi jauh lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya, maka tinggalkanlah. Karena itu, saudara-saudaraku, seiman dan setakwa, ketika kita menjadi pribadi muslim dengan ilmu yang luas, dengan hati yang lapang, menjadi pribadi yang mampu menjadi teladan, menjadi pribadi yang bisa lebih mengedepankan rasionalitas, proporsionalitas daripada emosionalitas, dan mampu menjadi pribadi yang bijaksana dan hati-hati, dan itu kita praktekkan dalam cara beragama kita, maka insya Allah kita telah menempuh cara beragama yang moderat dan menjadi jalan bagi terwujudnya ummatan wasaton dan Islam yang wasatiyah.